11课啊。第11课，今天我们讲的是成语。这个成语讲的是遮住长乐遮住长乐应该大家都很清楚了吧？这个成语大家都我感觉到大家都没有什么什么特别的啊，但是我们可以从这个成语里面了解了很多，慢慢的看啊。那请弟兄姐妹们能够把这个麦克风静声比较好没笑的时候不要开印尼文的意思是 rasa cukup selalu bahagia， 就是遮住长乐遮住长乐其实嘛是两个词来的，遮住跟长乐。但是我们可以从这个成语里面，我们开始认识这个成语。成语这个课程嘛，是我们奇妙汉字中的一个课程。Jadi kelas idiom ini adalah salah satu dari kelas aksara Mandarin ya. Aksara Mandarin. Jadi dari kelas idiom ini sebenarnya banyak kita bisa belajar ya. Lebih banyak belajarnya daripada aksara Mandarin ya. Dia tidak hanya aksara Mandarin aja. Ya, aksara Mandarin hanya sebagian ya dari yang kita belajar. Namun idiom ini sebenarnya lebih lengkap. Ya, lebih lengkap ya. Hanya kita selama ini sudah belajar aksara Mandarin, jadi idiom ini ya saya ingin jelaskan kita mau belajar apa ya. Oke. Nah, 这个成语是中国文化之一。那我们从这个汉语的成语里面，我们学习什么呢？Apa yang kita belajar idiom ya di dalam idiom ini ya. 第一，我们想学习这个文化这个中华文化我们需要学习的，因为成语是历史的典故历史的典故也是教育的名言jadi ada mengandung kebudayaan Tionghoa yang sangat bernilai di dalam idiom ini ya perlu kita belajar karena banyak nasihat-nasihat di dalam idiom ini yang mengandung kebudayaan Tionghoa. Itu yang pertama ya. Dia menjadi iyan bahasa ya. Sudah jelas Chenli itu adalah salah satu iyan ya. Nah, dia punya iyan itu agak spesial ya. Chenli itu iyannya固定的，它是固定的车主，而且它的意义完整，它结构也定型的，表现力很强很强。Jadi idiom ini dia sangat spesial sekali ya. Dia struktur hurufnya kalimat itu sudah tetap dia tidak berubah dan artinya juga sangat baik ya, sangat baik. Dan untuk menjelaskannya dia mengandung arti yang cukup jelas sekali ya. 第三是汉字，汉字就是现在我们的课程里面所学习的汉字，因为从成语4个字里面的很多汉字我们能够学习的salah satunya kita belajar aksara di dalam kalimat idiom ini ya. 它含义很多奥秘在里面呢。还有我们都知道我们这个汉字，我们中国的汉字它是全世界很独特的世界语言文字来的sangat spesial ya. Aksara Mandarin itu sangat spesial. Ya, siapa yang punya SMS itu tolong bisa dimatiin ya. Kalau enggak jangan ada suara mengganggu老师bicara ya. OK。第四就是怎样把这个成语生活化呀？因为从千百年来的生活这个是文化的传承ya. Jadi idiom ini adalah salah satu ya yang seringkali di dalam kehidupan kita hanya kita kurang mengerti ya. Di dalam kehidupan kita ada mengandung idiom dari Tionghoa ini ada. Kita kurang perhatikan aja ya karena kita tidak bisa ngucapin idiomnya, jadi kita tidak anggap bahwa itu udah sejarah ya, turun temurun udah ribuan tahun ya. Nah di sini kita juga akan belajar. Jadi Chinese Senhua sehingga kita bisa praktekin di dalam kehidupan kita
ya. Jadi bisa menjadi sesuatu kebudayaan di dalam hidup kita, itu kita ngerti ya apa artinya, dan kita bisa praktekkan di dalam kehidupan dan bisa meneruskan turun temurun untuk anak cucu kita ya. Andai kata kalau kita sudah belajar ngerti ya. yang kelima第五的，我们就是要从圣经，从圣经里面来看这个真理有什么关系啊？有什么关系？因为圣经中有很多这个教育的词句，与真理相似。Di dalam Alkitab banyak ya pengajaran yang mirip-mirip dengan idiom ya. Karena idiom itu adalah struktur kata yang pasti ya, dia ada tertentu. Jadi misalkan 4 huruf, kebanyakan 4 huruf ya. Misalkan ini hari. Ya, jadi kita belajar idiom ini ada 5 hal yang kita mau belajar ya. Satu adalah kebudayaan ya, wenhua ya. Sayang kalau kita belajar sesuatu kita tidak mengerti kebudayaan itu apa artinya ya, dari mana itu ya. Kedua bahasa, sudah jelas kita belajar idiom itu bahasa. Ya, ini bahasa yang spesial sekali. Nah, ketiga aksara. Ya, aksara itu ada di idiom ya, itu banyak huruf di dalam idiom itu punya rahasia yang kita belum bisa ungkapin ya. Di aksara itu banyak yang baik-baik ya artinya ya, dan itu sangat spesial sekali. Di dunia ini hanya Mandarin yang ada ya, Hanzi yang ada ya. Keempat ya kehidupan kita, karena ini adalah kebudayaan yang turun-temurun ya udah ribuan tahun, itu menjadi satu kebudayaan di dalam kehidupan kita. Nah, bisa tidak kita di dalam hidup kita idiom gitu selalu kita bisa tahu dalam hidup kita ada ya, pengen semua ya. Kelima itu 圣经呀，从圣经中我们可以了解可以知道，其实圣经很多成理来的，不过因为它是范例，不能够成立来的呀。其实它也是成立，但是不能，因为它范例的时候没有把范例成立啊。Oke, ya kita lanjutin aja ya. Tolong tuh di mute ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang kita belajar，我们学习这个遮住长乐，它这个文化是从来的，遮住长乐是一个汉语的成语，它的意思是什么呢？得到满足，就总是快乐，形容对已经取得成就感到满足并取得快乐。Nah, artinya apa? Artinya merasa cukup, selalu berbahagia. Ya. Menjelaskan seseorang merasa puas dan bahagia dengan apa yang telah dicapainya. Ya, tolong bisa di-mute siapa ya HP-nya? Minta maaf ya. Tolong di-mute ya. Lalu sini kalau mute nanti ganggu ya sini ya. Oke. Nah, 知足常乐这个成语是从哪里来的呢？是从老子。呀，老子。我想大家都知道吧，这个老子的名字应该知道吧，老子的名字所以这个老子是从什么时候开始呢？那是从先秦先秦是什么时候呢？先秦itu adalah sebelum dinasti Qing ya. Lao Tzu dilahirkan sebelum Masehi ya 630 tahunan ya. Jadi kalau dihitung ya, idiom ini sejak sebelum Masehi 600 tahun sudah ada. Jadi sejarahnya untuk遮住长乐ini sudah lama sekali ya. Jadi bukan yang baru ya, bukan idiom baru ya. Nah, kita tahu sejak Lao Tzu itu ya, sebelum ada agama apa-apa, sebelum ada Konghucu juga ya, sebelum ada Buddha itu sudah ada ya. 遮住长乐 sudah ada ya, itu dari Lao Tzu. Nah, diambil dari Lao Tzu punya kalimat mana? Kita lihat lagi ya. Oke. Nah, ini kalimatnya diambil dari sini. Jadi asal usulnya ini ya. Ini adalah semulanya ya, semulanya. Jadi semulanya di sini. 最莫大于可以，或莫大于不知足。 就莫大于易的，故知足，恒足易。意思说什么呢？罪恶没有大过放纵欲望的了，
祸患没有大过不知满足的人，过失没有大过贪得无厌的人。所以知道满足的人，永远是觉得满足的快乐。Ya, dosa tidak lebih besar daripada keinginan. Ya. Malapetaka tidak lebih besar daripada yang tidak puas. Ya. Kesalahan tidak lebih besar daripada yang tidak terpuaskan. Oleh karena itu, orang-orang yang mengerti kecukupan akan selalu merasa puas dan bahagia. Ya, Alkitab juga ajarin kita tentang soal bagaimana merasa puas ya, bagaimana rasa cukup ya. Seringkali ada ajaran di dalam Alkitab juga. Hanya kita pelajarin ya, idiom ini sejak ya sebelum Masehi sudah ada. Jadi keturunan Tionghoa dulu itu sudah diajarin bagaimana merasa cukup di dalam kehidupannya, itu udah turun temurun. 所以华人为什么这么戒神呢？以前呢，从现在也是很多戒神，那现在不同了，改变很多了啊，因为生活方式不同了啊。Ya. Jadi orang Tionghoa itu kenapa begitu hemat dari dulu ya? Ya. Hemat mereka ya, dapat duit apapun hemat ya. Ya, zamannya di gelodok-gelodok itu banyak orang tua yang pakai celana pendek tapi duitnya banyak sekali. Mereka hemat sekali, makan juga cincai aja tuh. Tapi sekarang udah berubah ya, dunia sudah berubah, kehidupan, lingkungan sudah berubah, itu juga ikut berubah. Tetapi tetap mereka masih punya kultur demikian ya. Harus rasa cukup baru bisa bahagia. Kalau tidak rasa cukup pasti tidak bisa bahagia. Ya kan? Jadi ya kita bisa tahu ya, 我们这个好的这个传统啊，我们应该保留下来。Ya, suatu tradisi, sesuatu kebudayaan baik kita harus tahan dan terusin untuk anak cucu kita. Supaya mereka ngerti apa itu rasa cukup, apa itu bahagia di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi kebahagiaan itu apa artinya sih? Ya, rasa cukup apa artinya sih? Nah, nanti kita akan jelas. Ya, kita udah tahu bahwa Cetu Changle itu dari Lao Tzu ya, sudah ada. Maka orang Tionghoa itu bukan pelit ya mereka ya. Mereka memang ya merasa cukup ya, tidak sembarang pakai duit ya. Ya, tidak sembarang pakai duit ya. Saya sampai sekarang aja sepatu kalau belum jebol nggak ganti gua. Kacamata kalau nggak rusak ya, masih tetap dipakai. Rasanya pakai dua kacamata jadi lucu juga ya. Ini hari pakai hitam, bisa pakai yang putih, nanti pakai yang belang, lucu juga ya. Ya, nggak terbiasa gitu loh ya, nggak terbiasa. Saya pun begitu ya, mungkin saya udah kuno juga, ya. Ikut orang kuno ya. Ya, sekarang model lain, di mobil pakai yang lain, ketemu tamu pakai yang lain ya. Ya, kalau saya rasa cukup, yang penting lihatnya jelas sudahlah ya, tidak kabur kok ya. Nah ini adalah gaya ya, gaya. Kita lanjutin aja. Ya. Ya. Sekarang kita belajar tentang ya bahasa ya, bahasa. Nah, bahasanya itu pasti ada arti-arti katanya ya. Nah, zeju ya ini suara dua ya. Zeju itu rasa cukup ya. Apa artinya zeju? Ya, zhi manju, bu zuo gou fen de qi qiu ya. Artinya mengetahui kecukupan, tidak terlalu banyak menuntut. Ya. Jadi kita tahu idiom Cecu Changle itu ada rasa cukup, ya, berbahagia selalu, ya, bersukacita selalu juga boleh, ya. Nah, apa artinya Cecu? Ya, apa artinya rasa cukup? Ya, di arti Mandarinnya, ya. Dari kamus, ya, arti Mandarin semulanya itu adalah manju, ya. Ya kita sendiri harus rasanya cukup, ya. Ya, jadi tidak terlalu banyak menuntut, ya. Tidak terlalu banyak menuntut. Mungkin ada sedikit tapi tidak terlalu, ya. Tidak ngotot gitu loh, ya. Jadi itu perlu, ya. Jadi kita hidup itu, ya, 我们要长了来讲，我们先要知足。那知足的意思，我们先明白。
知足这个是已经很好的传统，千年的传统到现在，所以我们要保留下来这个好的传统，好的传统。可是我们知道知足就是你要自己知道满足，而不是说别人告诉你你满足了，不是，你自己要知道满足，你不能过分的需求ya. Nah ini知足. Nah kita masuk ke huruf z ya banyak ya artinya z itu kosakatanya banyak sekali ya. z punya arti adalah 知道 artinya adalah 知道，认识也可以，了解也可以，明白也可以。Jadi 知 artinya banyak sekali 知 ya, mengetahui, mengerti, mengenal ya, itu adalah artinya. Nah, saya ambil beberapa contoh kosakata ya, yang sering kali kita pakai ya. Nah, 知 itu misalnya 知识，知识 itu adalah pengetahuan ya. 知心 itu teman baik ya, yang bisa mengerti kita ya, sangat mengerti isi hati kita ya, itu 知心ya. Ya, 知情 itu mengetahui masalah ya, apa yang terjadi dia udah tahu ya, kadang-kadang 知情ya, 知情 itu tidak tahu tapi tidak mau kasih tahu ya, nah itu 知情ya. Nah 知己 ya, 知己 juga teman yang mengerti kita ya. Mengerti kita ya. 知己 di sini bukan berarti mengerti diri sendiri ya, bukan ya. 知己 di sini adalah arti kosakatanya nih. 知己 ini adalah orang yang sangat mengerti kita ya. Nah, kita lanjutin cu ya. Cu ya artinya adalah cukup. Ya, cukup boleh ya. Mancu ya. Mancu puas boleh ya. Ya, pantas juga boleh ya. Cu itu juga bisa diartikan pantas ya. Jadi artinya ini, dan satu hal lagi, cu ini juga kaki ya. Kaki ya. So itu tangan, xiao itu kaki ya. Tapi kalau orang seringkali bicara itu adalah ya, cu itu adalah kaki ya. Kaki ya. Misalkan cu ciu ya, tidak ada yang bicara jiao ciu ya. Tidak ada orang bilang ya, ini bola sepak bola ya. Atau bola sepak nih, cu ya kan, football ya. Nah, cu juga banyak kosakatanya ya. Cungcu ya, cungcu itu ya mencukupkan ya, cukup ya. Cungcu itu berlimpah juga bisa ya, cungcu ya, sangat cukup ya. Pucu jadi mencukupkan ya, pucu ya. Kalau soju ini ya bukan kaki, ini adalah kaki tangan ya. Tapi nggak bisa dikatakan itu adalah bagian tubuh ya. Suju ini adalah kaki tangan, itu artinya adalah pembantu ya. Ya pembantu kiri kanan ya. Suju itu bawahan ya, bawahan. Suju tadi kita udah jelasin ya. Jadi kita ngerti dari cecu ya, arti-arti kosakatanya, arti hurufnya kita udah ngerti. Jadi ya artinya cecu itu adalah ya mengerti kecukupan ya. Mengerti itu adalah dari diri kita sendiri ya, cecu. Ya, kalau bicara soal cecu ini saya seringkali mengingat ayat ini. Hidup tidak membawa, pergi juga nggak bawa ya. Asal ada makan cukup, ada makan pakai cukup lah ya. Ya, ku tak membawa apapun juga. Ya, jadi cecu. Tapi manusia itu mau cecu tuh nggak gampang ya. Ya, merasa kecukupan itu ukurannya gimana ya? Ini juga satu tanda tanya buat kita. Seringkali ya kita bicara soal cecu changle itu ya satu kebudayaan bagus ya. Ya, satu ide yang baik ya, nasihat yang baik. Tapi bagaimana kita bisa merasakan ya cukup? Ya, kadang-kadang kalau bicara soal dunia ini kita tidak ada habis-habisnya ya. Ya. 虽然我们是说知足常乐很容易我们讲，但是有时候我们就是想起这个知足怎么才是知足呢？很难呢，因为世界太多的诱惑了，很多事情要的，很多需要的，多。我们知道了，这个圣经里面告诉我们说，你没带来死，没带气来，讲的是有衣有食就当足够了，但是做起来很难，是吧？对，很不简单。但是如果能够做到来讲，你就会很安利的过日子，你就会很长乐了。
如果做不到来讲就是我们有什么问题呢？是吧？我们自己要问我们自己的现在我们来研究一下关于这个遮足这个汉字里面汉字。Jadi di dalam idiom ini kita bisa belajar Hanzi juga ya. Ce itu adalah 四以口，四以口是什么意思呢？四以口其实这两个偏旁就是人生要有目标因为这个是事件，事件你要有目标、有焦点有方向有方向。这口是生命口是代表生命，所以这个人生要有目标、有方向要有方向。所以我们的知这里，我们要有方向，我们要知道我们的目标是什么我们不能够说我知道，但是我又没有不清楚这样子我知道，但是我不清楚，那就没有方向了。所以我们如果要知道来讲，要知道这个我们的人生的方向是什么呢？人生的目标是什么？那很重要。如果我们的方向不清楚来讲，目标不清楚来讲，就会造成我们这个知而不知了huruf C ini adalah aksara ini adalah sasaran dalam kehidupan ya. Walaupun dia satu huruf itu artinya mengetahui mengerti, tapi mengerti apa di dalam sini itu adalah mengerti tentang tujuan hidup kita ya. Karena aksara ini menunjukkan sasaran hidup kita. Maka kita seringkali bicara saya mengerti apa gitu loh ya. Di dalam mengerti aksara ini adalah mengerti tujuan hidup kita ya, apa menjadi sasaran kita ya. Maka Zhu来讲 kita bisa merasa cukup ya. Dari Zhu kita harus tahu dulu kita ada tidak sasaran dalam hidup kita. Kalau kita tidak ada sasaran hidup kita, nah itu bisa membuat kita tidak ada satu haluan, tidak ada satu ukuran, tidak ada satu standar buat kita, maka kita menjadi hilang sasaran, kita hilang arah. Maunya apa? Semua tidak cukup, tiap hari tidak cukup. Kenapa? Karena kita tidak punya sasaran hidup. Ya, tidak punya sasaran hidup. Ya, Bapak dan Ibu, ya, 弟兄姐妹，我也不知道大家的目标是什么，大家的方向是什么，我就不清楚了，因为个人有自己的目标，而且这个目标嘛，往往就是通过我们人生的路途里面，往往我们会改变的。Jadi sasaran ini kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ya itu bisa berubah, sebelum menikah sasarannya beda, ya setelah menikah punya anak sasarannya beda, ya setelah ada umur ya sasarannya beda ya, itu tidak salah ya，因为人的阶段它有不同的目标它会改变的，但是最终的目标肯定是有的ya，肯定是有的Jadi di dalam kehidupan kita sasaran pasti bisa berubah mengikuti ya umur kita ya, kebutuhannya hidup kita. Tapi mungkin ya kita perlu tahu ya, kita perlu mengerti itu adalah sasaran hidup, kita harus ngerti dulu ya supaya kita jangan rasa tidak puas nanti ya. Nah, 你有目标就有追求，要争取，对ya. Karena ada sasaran maka kita harus berusaha untuk mencapai, itu tidak salah. Maka setiap orang itu punya kegiatan untuk bekerja keras untuk mencapai sesuatu, itu tidak salah ya. 要争取， berusaha untuk mendapatkan, itu tidak salah ya. Jadi kalau sekarang kita andai kata kita bekerja keras itu boleh nggak? Itu boleh, kenapa? Karena kita ada mupyau ya. Karena kita ada sasaran, kita harus kejar sasaran itu untuk mendapatkan, tidak salah ya. Tapi sasarannya apa ya? Ya, tujuannya apa dulu nih ya? Jangan tidak ada tujuan, kerja setiap hari ya. Kerjanya nggak ada jam, nggak ada istirahat ya. Duitnya udah banyak, atau kerja apa gitu loh, nggak tahu untuk apa. Nah itu nggak ada mupyau ya. Nah bahaya kalau kita hidup tidak ada mupyau. Kalau kita tidak ada mupyau, sebenarnya kita nggak ngerti apa itu hidup. 我们就不知道这个知是什么了那个就是不知了 itu adalah tidak mengerti ya hidup itu apa ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu kalau ya 我们有追求错吗？没错没错，应该的，因为有目标要争取但是我们知道知足这个足是什么呢？足就是一个口一个子
口是生命来的啊，口是代表生命。口除了用来吃饭、用来讲话以外嘛，就是啊，它是生命来的啊，人口的口啊，你家有几口啊？这个是生命来的。下面是一个子啊，子ini adalah berhenti ya. Jadi子 itu adalah berhenti ya. Jadi kita tahu bahwa kita punya kehidupan dalam hidup ini itu ada waktunya ya, ada batasnya ya. Jadi cu ini cukup ya, artinya cukup. Cu ini artinya cukup, juga artinya kaki ya. Itu ada waktunya ya, ada waktunya. Tetapi kalau kita lihat cu itu adalah ya melangkah. Artinya kaki ya, artinya kaki, tapi di dalam umur yang terbatas ada waktunya, tapi dia itu melangkah ya. Ya. Jadi jiao itu untuk jiaobu ya. Ya, jiaobu itu adalah melangkah. Artinya aktivitas kita di dalam umur kita itu ada waktunya ya, bisa berhenti juga ya. Jadi kalau kita udah tahu sasaran kita, 知道我们的人生目标以后嘛，我们要知道我们有时间了ya, kita ada waktu ya. Ya, ada waktunya nih Bapak Ibu, jangan kira nggak ada waktu ya. Nah, ya waktu kita hidup misalkan 70 atau 80 ya, ya nggak masalah. Ya, kita ada waktunya ya. Nah, bagaimana kita melangkah dalam hidup ini? Ya, karena kita tahu bahwa cu itu adalah kaki ini untuk melangkah, tetapi melangkah di dalam ya, dalam jiwa kita, dalam hidup kita itu ada batas waktunya ya. Jadi artinya cu ini adalah langkah-langkah kehidupan ya, dalam batas waktu ya, di dalam hidup kita. Nah, yu jiaobu ya, ya, 10公里就要按部就班. Artinya apa? Ya, melangkah sesuai waktu ya. Karena ada waktu ya, karena ada kaki untuk melangkah, itu harus ikutin ya aturan-aturan yang sudah disediakan ya, supaya teratur dengan baik ya, sehingga kita akan berjalan sampai waktunya dengan baik. Nah, itu adalah secu di dalam aksara Mandarin ya. Kadang-kadang kita lihat aksara Mandarin ini ya lebih dalam ya. Ya digali begitu ya, lebih mendalam ya. Kalau tadi kita lihat bahasanya ya, cecu hanya artinya ini, kosakatanya ini. Tapi kalau kita melihat ke dalam sini, banyak rahasia-rahasia yang mengajari kita ya. Semua secu, semua secu. Ya. Tapi semua cu nah. Kenapa harus bilang cu? Cu itu kaki loh. Cu itu juga cukup. Kenapa? Ya, ada batas waktunya ya. Jadi Bapak dan Ibu kita ngerti ya, ada batas waktunya. Jadi sasaran kita itu jangan saya mau hidup 1000 tahun ya gitu, jangan ya. Ya. Saya mau hidup berapa ya, tahu ya, waktunya ya, ada batasnya ya. Nah, jadi cucu punya arti, ya, saya ambil kesimpulan dari aksara ini adalah 在争取的目标范围内 ya. Jadi di dalam lingkup sasaran kita ya, 所能达到心理的满足感 ya. Artinya di dalam tujuan kita, dalam lingkup kita ya, yang bisa tercapai itu merasa cukup ya. Misalkan saya bisa kerja sampai umur 50 ya, ternyata saya kerja sampai umur 48 ya, sudah mendekatin ya, nah itu saya rasa cukup. Atau 50 atau 51, 52 itu saya rasa cukup. Kenapa? Ada lebih ya. Itu batasnya. Misalkan saya rasanya umur 70 ya udah cukup ya. Ya. Kalau 70 lebih sampai 80 itu sudah mulai ada sakit-sakit penderitaan secara jasmani ya. Sudah ada ya. Nah, tapi kalau saya sudah 73, berarti saya sudah ada bonus 3 tahun. Jadi saya harus rasa puas ya. Harus cukup ya. Orang kita udah tulis umur 70 ya. Ya kan, jadi ada lebih ya sudah bonus, jadi kita rasa cukup, bukan cukup lagi, itu sudah berlimpah. Ya, apa yang saya mau cari lagi kan? Ya, target saya apa lagi? Kembali lagi ke target nanti. Ya, tujuan saya apa lagi? Ya, tujuan saya untuk melayanin. Ya, itulah. Jadi hidup saya untuk melayanin. Ya, melayanin saya harus gimana? Tetap saya harus kejar ya, apa yang saya harus belajar saya harus ajarin gitu loh. Ya, saya tahu ada batas waktu di dalam hidup saya.
nggak apa-apa, saya akan jalan terus sampai saya berhenti. Nah, ini adalah ya, jadi misalkan saya bisa mengajar, ya itu juga rasanya puas dalam hidup saya, ya rasanya cukup, dari cukup sudah, ya. Saya percaya tidak gampang untuk seseorang itu, ya bukan saya sombong ya, seperti saya meluangkan waktu, luangkan bahan, kerjakan sendiri, semua bahan kerjakan, sediakan waktu untuk mengadakan media ya Zoom ini ya tidak mudah ya memang. Tapi saya rasa apa? Saya rasa cukup itu karena saya bisa memberi ya, misalnya saya bisa mengajar, saya rasa cukup. Saya tidak dapat duit tidak masalah ya, tidak dapat masalah. Tapi saya rasa cukup karena itu kecukupan bukan ukur dari duit ya, dari duit ya. Nah inilah artinya seju ya, ya. Artinya seju. Oke. Jadi sekarang kita udah tahu seju ya dari apa dari kebudayaannya kita sudah tahu, kita sudah tahu juga tadi dari bahasa ya, dari aksara kita sudah tahu. Sekarang kita masuk ke kehidupan. Nah, Bapak dan Ibu ya sangat penting sekali ya, kita udah tahu aksara, kita udah tahu mengerti huruf ya, dan ngerti kosakata, tapi sekarang ngerti dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah kenyataan dalam hidup ya. Bagaimana kita mempraktekkan idiom itu di dalam kehidupan kita. 我们如何将成语生活化？要怎么办呢？我们说很容易，我们知道的很多，这组什么意思我都知道了，怎么写都知道了 ，OK， 很好。但是在实行我们生活中，我们要怎么样呢？ Ya, kita udah tahu, kita udah belajar, ya. Tapi bagaimana kita praktekkan di dalam kehidupan kita? Nah, ini menurut saya ada 4 hal ini yang harus kita belajar. Ya. Yang pertama kita harus tahu tujuan dulu, ya. Ya tadi udah jelasin ya. Jadi nggak perlu saya jelasin banyak lagi. Hidup tanpa tujuan kita tidak akan bisa merasa cukup. Ya. Tidak akan merasa cukup karena tujuannya kita apa? Dan tujuan itu dibatasi sama waktu. Tahu nggak kita bisa kerja sampai tahun berapa? Ya kan? Pemerintah bisa tentukan pensiun 60 tahun. Sekarang Congko pensiun muda loh. Ya, teman saya di Congko dia bilang, ya 2 tahun lagi pensiun udah, umur 50. Pemerintah sudah tentukan pensiunnya 50 tahun. Ya. Udah bukan 55 lagi, bukan 60 lagi. Ya. Nah, ini terbatas, tapi tujuan hidupnya di dalam waktu yang terbatas. Ya. Jangan kita anggap, wah masih sehat, gue mau kerja terus, boleh kerja apa? Ya, karena kerja itu disesuaikan dengan tujuan kita. Ya. Nah, ini adalah jenis mục标. Ni mục标, ni jiu tujing, jiu fangxiang. Jadi ada tujuannya, pasti ada perjalanannya dan cara-caranya dalam waktu yang terbatas. Jadi Bapak Ibu, ini penting. Ya, saya tidak tahu umur Bapak Ibu umur berapa, ya, mau 40, mau 50, mau 60, ya, tapi ingat ada batasnya. Apa tujuan kita hidup? Misalkan saya udah 73, ya, saya masih ada berapa tahun? Anggap saja saya masih bisa 7 tahun. 80, udahlah, udah terlalu banyak sudah ya. Misalkan ya maaf nih ya, saya bukan bukan menyumpahin orang bilang ya, bukan ya, khusus ya. Ya kita harus punya asumsi kita ya, asumsi boleh nggak salah. 80 berarti saya masih ada 7 tahun lagi. Nah 7 tahun ini dalam batas waktu ini apa yang saya harus lakukan? Ya perjalanan apa yang saya mau lakukan dan cara-caranya saya mengisi waktu ini mau gimana? Ya kan, apakah saya buka perusahaan, atau saya kerja lagi, atau saya apa lagi? Nah, ini perlu ditentukan dulu ya. Ya kan. Jadi jangan bingung, kalau enggak nanti kita bingung terus ya. Ya, karena kita tidak punya tujuan, 我们没有人生的目标，然后我们在家里每天吵吵闹闹这样子啊，我后来干什么？为什么我要活着这么辛苦？我70多岁没事情做，在家里做什么？你们拿钞票给我算了，拿什么事情给我做？我们不能这样子，为什么？我们自己要定下来我们的目标是什么？人生的目标啊。如果我们人生没有目标来讲，那么你就很难定你的方向了，对吧？
那你对空间的时间的空间你不能控制了，为什么呢？你就不知道了，你被时间控制了，而不是你去控制你所有每一天的时间。Ini yang satu. Ya. Perlu ya renungkan ya. Dia是人生的脚步。Nah, ini satu sama dua berhubungan. Ya, kalau tujuan hidup kita sudah ada, ya langkah-langkah kita itu kita harus arahkan ke tujuan, ya, 朝向目标，标杆之行，ya, ya, 不走回头路了，不走回头路。Ya, andai kata, ya, saya mau melayani Tuhan seumur hidupku sampai tua, sampai mati. Oke, bagus sekali, puji Tuhan. Ya, nah di dalam langkah kehidupan kita, kita lakukan tidak？我们有朝向我们的目标吗？也没有。我们有没有装备自己？每一天装备自己。如果我们真的要服侍，我们往着标杆之行吗？还是走来走去，转来转去，在哪边转来转去？10年、20年、30年，还是普通，还是没有什么进展？这个很重要。Kalau kita sudah punya tujuan untuk melayani, apa yang kita harus lakukan? Ya, harus melangkahin diri, belajar terus dan kerja terus, maju terus. Ya, sesuai dengan sasaran kita berjalan terus. Ya. Nah, 人生的脚步，你相信吗？有始有得，有始有得。Ya, kalau di bahasa Indonesianya ada sedekah, ada hasil atau ada tabur, ada tuai, ya. Kalau di Alkitab banyak menulis tentang seite, ya. Siapa memberikan nyawanya, ya, akan mendapatkan nyawanya, ya, 有始有得，ya. 还有我们知道，我们人生的脚步就是恩典之路，这个脚步是用来走这个恩典的路，ya. Perjalanan hidup kita, ya, apalagi kita sudah ada umur, ya. Karena jalannya sudah tidak panjang lagi. Ini semua jalan anugerah, ya. Tiap hari kita bisa hidup, bisa bangun, puji Tuhan. Ya, saya setiap hari bangun, tidur, puji Tuhan. Tuhan masih kasih saya jalan anugerah, tambah 1 hari lagi. Luar biasa kan? Nah, itu kalau kita udah rasakan hidup kita adalah hidup anugerah dari Tuhan, ya, rasanya cukup tidak? Seharusnya Tuhan udah bilang, kamu sudah umur 70, besok jalan, itu, ya. Nah, takut nggak? Ya, tetap puji Tuhan karena sudah cukup, ya, sudah cukup, ya. Tapi apa Tuhan bilang tidak cukup? Kamu harus melayani saya, ya jalan terus karena ini adalah anugerah, ya. Nah， ini 人生的道路，人生的旅途就是人生的脚步，所以你要定下来，你人生的目标是什么？我不知道你现在的职位是什么，你是老板，你是牧师，你是传道人，还是你是服侍的人，还是你是什么？你有目标吗？弟兄姐妹们，如果你没有目标，在这个时空的限制下，你就会感觉到你的人生没有什么意思。Ya, kalau kita tidak punya tujuan di dalam waktu yang terbatas, kita bisa merasakan kita hidup ini, apa artinya lah hidup ini. Nah, gimana kita rasa cukup? Nah, kalau kita sudah punya tujuan hidup, melangkahlah, namanya ada tujuan, ya. Ya kan, masih ada kaki kan, ya kan, ya masih ada kaki kan, ini kaki nih jalan nih, ya, menuju ke sasaran, ya. Percaya apa yang kita kerjakan, walaupun kita sudah tua, tidak terima gaji, ya, gaji ini masalah, ya kan. Mau urus rumah tangga, bantu-bantu rumah boleh, mau tugas setiap hari doa untuk anak cucu boleh, tapi jangan lupa, jalan terus, jangan Senin doa, sama Minggu, Selasa lupa, cuma lupa. Ini harus jalan terus, ya, karena waktu yang Tuhan berikan untuk kita, untuk tugas kita yang kita lakukan, ya. Ada orang bahasa Hokkien satu, ya, saya sering kali bicara sama teman kalau lagi ngobrol tuh, ya. Orang bilang, lang anca etin ho, lang betit manusia itu bagaimana bisa nyelesai, ya, betit, jadi betit itu tidak pernah selesai, ya.
Ya, artinya ya. Saya bilang katit, syutit, lang tutit. Apa artinya? Ya. Katit ini kaki lurus, tangan lurus, itu selesai. Itu, ya. Katit syutit kalau katit syutit tutit loh. Ya. Oke, kita lanjutin lagi yang ketiga. Ya. Nah, melangkah ini kita perlu tahu diri. Ya. Kita harus tahu diri. Jangan kita sasarannya ada, kita tahu melangkah, tapi kita nggak tahu diri. Nah, ini banyak orang di sini, ya nggak tahu diri. Ya. Kenapa nggak tahu diri? Betul kita punya tujuan ini, nah kita harus Uber ini betul boleh, tapi kita nggak tahu diri, ya kan? Kita ini adalah ciptaan Tuhan loh, ya. Ciptaan Tuhan itu Tuhan begitu rupa menciptakan manusia itu tidak ada satu pun yang sama. Boleh dia kembar, boleh dia dari satu orang tua ya. Dunia ini tidak ada yang sama, kayak putung. Ya, ini ada satu ciptaan yang luar biasa. Pabrik gelas keluarnya gelas sama semua ya. Nggak sama paling yang rusak ya, yang KW ya. Harus sama semua. Dari satu molding nggak sama ya. Tapi Tuhan ciptanya luar biasa. Ini adalah Cieco ya, spesial ya. Pesanan spesialnya Tuhan buat kita nih ya. Ya kan? Ya. Jadi kita harus lihat diri kita sendiri. Banyak hal yang kita punya kelebihan, kita seringkali tidak melihat. Ya. Kita suka melihat orang lain. Gitu. Mata kita untuk melihat orang lain, tapi tidak bisa melihat diri sendiri. Tapi kita diajarin bagaimana kita harus melihat diri kita sendiri. Ya, kan ada cermin kan? Ya, lihat cermin lah. Ya kan, lihat diri kita sendiri dulu dah. Ya kan? Apa yang kita sudah berbuat dalam hidup kita. Lihat diri kita sendiri, kembali lagi lihat. Saya punya sasaran benar nggak sih? Ya kan? Saya udah umur 70 lebih, saya mau bikin perusahaan lagi. Waduh, bikinnya sebakul. Ya. Sebanyak-banyaknya rencana. Nah, bisa nggak? Ya kan? Lihatlah diri kita sendiri dulu. Ya kan? Kita suka tidak melihat diri sendiri, tapi kita lihat tetangga, lihat orang lain. Ya kan? Setiap orang punya kelebihan, walaupun setiap orang tidak sempurna. Ya, tapi kelebihan kita itu harus kita kembangkan. Ya kan? Jangan kelebihan kita tidak kembangkan, tapi kekurangan kita selalu menonjolkan. Wah maaf nih saya nggak bisa nih Lause, karena saya belum belajar ya. Tapi yang bisa apa? Akhirnya semua bisa tidak menjadi tidak bisa loh, karena kita tidak ingin memberikan apa yang kita sudah ada. Ya. Talenta kita simpan terus, nggak pernah kita berikan. Ya. Nah kita suka melihat diri sendiri, lihat orang lain. Kok tahu suruh saya doa, orang lain nggak suruh doa, ya kan? Nah kenapa lihat orang lain terus? Nah itulah. Ya. Lebih penting lagi kita melihat diri kita sendiri dan kita harus sih. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Ya. Jangan nuntut orang lain. Ya. Apa yang saya harus kerjakan, saya kerjakanlah. Ya kan? Orang lain adalah orang lain. Ya. 人看人气死人啊，有一句话啊，人比人气死人，所以你不要气死，你不要看别人，也不要去比别人，看看你自己，你生得那么漂亮啊，你生得那么好，你有很多本领，你很聪明，但是我们的聪明，我们的本领，我们往往就收着不使出来，ya. Tuhan menciptakan kita luar biasa ya, tapi seringkali kita tidak bisa mempergunakan ya kelebihan kita itu untuk di dalam kehidupan ya, simpan terus. Maka saya selalu bicara teman-teman guru saya ya，我的中文老师很多，朋友很多，我告诉他们我不带走，我的中文我不带走，我能够教每天教，我不带走，我死了没用的，这些中文没用的，我带去棺材里面遇见上帝，上帝说你带这些东西来做什么？我现在在想。我很多书，很多中文书，我将来没有了，这些书要送给谁呢？是吗？我还不知道，很多我的书很多，是吗？我在想送给谁呢？如果能够用来讲很好，不能用来讲也没用的啊，也所以要看看自己啊，做好自己。第四，人生的感恩也很重要啊。
我们能够活在这个世界上，每天都是恩典的路来讲啊，你要感恩呀。什么事情发生在我们生活中，这个一句这个诗歌，这个也是禅语来的啊。人有悲欢，悲欢离合，夜有阴晴圆缺啊。Ya manusia itu ada suka duka, ya ada berkumpul berpisah lagi, bulan juga kadang terang kadang juga tidak, ya tidak sempurna, ya bulan juga begitu, hidup juga begitu. Maka dalam hidup kita harus melihat, ya setiap hari kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, ya kita harus mengucap syukur, ya mengucap syukurlah ya selalu, ya. Nah, ini adalah secu. Jadi 4 hal ini penting sekali di dalam hidup kita. Bagaimana kita praktekin di dalam hidup kita, ya Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, kalau kedua hal ini secu kita udah tahu, ya, yang lain sudah gampang, ya. Ya, yang lain sudah gampang. Nah, ini ada ayat-ayat, ya, ayat-ayat, ya, ayat bukan baru lagi, ya, sudah banyak. Seringkali kita baca Pengkhotbah 5 ayat 10, ya. Siapa pencinta uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia karena tidak ada sasaran, tidak punya tujuan, ya, tidak bisa mengucap syukur, ya gimana ya, ya kan? Nah, ini juga ini ayat favorit udah, ya. Tiap orang juga tahu, ya kan? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar loh di sini, ya, keuntungan besar. Tapi walaupun keuntungan besar itu tetap tidak bisa merasa cukup. Kenapa? Tidak punya sasaran, ya. Tidak ada sasarannya dan melangkahnya itu banyak masalah, ya. Ya, seringkali kita tidak bisa mengucap syukur, ya. Ya kan? Ya itulah, ya. Sebab tidak ada yang kita bawa sesuatu apapun ke dunia ini dan tidak pun kita dapat membawa apa-apa keluar asal ada makan dan pakai udah cukup lah. Ini ayat udah favorit buat anak-anak Tuhan, ya. Ya, sudah luar biasa. Tetapi ya rasa cukup ya sulit juga, ya, yang seperti saya katakan, ya. Ya. Nah, kita belajar sama Rasul Paulus, ya. Paulus di Filipi 4 ayat 11-12, ya. Nah, luar biasa ayat ini, ya. Jadi kita bagaimana untuk melatih diri kita, ya, bagaimana kita harus tahu diri kita dalam keadaan apapun juga kita bisa tidak, ya kan? Karena ini adalah semua kemurahan Tuhan. Dan kita harus bagaimana hadapin, ya. Saya bacakan bahasa Indonesianya aja. Aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar, ya, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, ya, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, ini ayat ya sudah sering kali kita baca, ya. Bapak dan Ibu bisa pelajari ulang, ya, ayat-ayat banyak yang menjelaskan tentang rasa cukup, ya, dan mau sukacita gimana, ya, pasti ada, ya. Nah, sekarang kita masuk selalu bahagia, Changle. Ya, Changle 比较容易, ya. 常常快乐, 常常喜乐, ya. Ya, arti bahasanya, ya. Nah, Chang itu adalah ya umum, ya, ipanda, ya. Ipanda biasa, ya. Biasa, sering, selalu, ya. Chang itu adalah sering, selalu. Ya, ini adalah kosakatanya, ya. Changgui, changjian, changsi, changnian, fei changzi, changtong, chang. Yang ada chang ini ya sepertinya udah umum, ya. Dan artinya juga umum, ya. Artinya umum juga, ya, selalu, sering, ya, umumnya juga. Tapi Chang dulu di aksara ini itu adalah Chang, itu adalah dari sang, ya. Ya, ini mirip, ya, Chang sama sang. Sang ini adalah, ya, ini adalah pakaian, ya, pakaian, ya. Ya, ini mulai dari sang, atasnya ada sang, ya. Ada sang. Nah, ini kita nggak jelas banyak, ya. Karena ini adalah sesuatu perubahan dari aksara-aksara, ya. 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 Sang ini adalah cince, ya. Sang ini adalah pakaian yang panjang, ya. Dia dari sang, ya. Semulanya itu pakaian panjang, ya. Spellingnya bagus, ya. Ya. Lanjut lagi,
Le, nah kita tahu le itu adalah sukacita ya. Ya, ada senang, sukacita, gembira ya. Kuai le punya le, si le punya le ya. Nah, di sini ada si ye. Ya, si ye ini adalah berkenan ya. Artinya berkenan ya. Le itu artinya berkenan ya. Ya, di kamus juga artinya berkenan, bersukacita, bergembira atau suka ya. Xie ya, xie. Ya, dia juga artinya lei ya. Ya, lei senang ya, suka ya. Ya, ya, lekuan ya. Lekuan orang yang happy ya, leyen ya. Ya, leyen ini ya nanti lah satu saat kita akan pergi ya. An le ci huan le ya. Huan le ini adalah bergembira ya. Nah, semua le ini adalah sesuatu yang wah gitu ya. Sesuatu happy ya, sesuatu yang happy ya. Lanjut lagi ya. Le ini ya, ini huruf sederhana ya, simplify ya. Ya. Yang lama adalah huruf tradisionalnya adalah ini ya, le ya. Le ini adalah apa? Musik ya. Musik ya. Nah, kita bisa melihat ini senar-senar ya di atas musik ya. Ya. Ya musik yang ada pakai senar itu ya kayak gitar, kayak apa? Kecapi atau kayak apa? Ya. Itu yang ada senar ya, musik yang ada senar dan bisa mengeluarkan suara. Nah, itu disebut le. Artinya le itu dia memberikan ya jingsen sang de kuai ya, memberikan kita hati yang senang ya, memberikan satu sukacita buat kita ya. Nah, maka disebut le ya. Le ini ada unsur musik jadinya. Ya, tradisionalnya adalah musik ya, le ya, musik. Jadi sukacita itu, selalu bahagia itu ada sesuatu yang membahagiakan kita itu dari musik ya, dari musik ya. Nah, di Alkitab ya, di Amsal 17 ayat 22 ya, sila de xing shi liang yao, maka sila sangat penting sekali ya. Ya, yu sang de ling se ku kan ya. Jadi sangat penting sekali kalau sukacita ya. 所以喜乐很重要呢。那喜乐如果我们不知足来讲，你就很难喜乐了。弟兄姐妹，如果你没有知足来讲，你的喜乐就是一下子就是了，你一下欢喜就是了，过去就没有了。所以你要保持知足能够长乐，长乐就是说你经常的、常常的、很多很多的ya selalu ya selalu. Nah itu penting selalu. Kalau kadang-kadang mah nggak ada guna juga miyung ya, kadang-kadang aja ya. 要喜乐的心才比较好啊，因为喜乐的心是良药来的，itu obat ya, obat ya. Oke. Nah, di Filipi 4 ya, ayat 4 dan 5 ini ulang-ulang bicara tentang 喜乐 ya. 你们要靠主才能喜乐，我再说你们要喜乐。Ulang-ulang terus dari Rasul Paulus ya. Ya kan? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, Tuhan sudah dekat. Bersukacitalah. Ya, kita sudah mau jemput ya. Ada pengantin ya. Sila desing ya. Tesalonika ya yang kasih mana. Ya, Tesalonika 1 ya. Satu Tesalonika ayat pasal 5 ayat 16 18 ya. 要常常喜乐，不住祷告，不要忘记啊，喜乐你要祷告呀，凡事谢恩所以你凡事要谢恩ya,你要ucap syukur terus saja ya, senantiasa ya, bersukacita dan tetaplah doa ya, dan mengucap syukur ya, jangan lupa 我们有感恩才能够有喜乐呀，要感恩，没有感恩的人很难喜乐呀，所以 我们活在世界上来讲，你如果感觉到你没有感恩来讲，你没有知道每天过的日子是上帝的恩赐，是恩典之路，你没有感恩来讲，你就很难喜乐了。所以每一天活着的时候，今天的一天，哇，感谢主，还有一天，所以你要喜乐，所以你要喜乐，你要先感恩，那你要感恩，你就有喜乐，所以生活其实上帝很好，给我们这么好的。教导我们，不单单是靠这个真理，那上帝教导我们很多很多的喜乐的教导，但是我们就是怎么样能够得到呢？怎样能够追求呢？要怎么样呢？所以要经常从我们这个圣经里面多多学习，从这个真理里面也可以学习到，所以弟兄姐妹们。
这个是我最后一个今天最后一个经节我再重复就是了。刚才前面已经有了。我读中文了，刚才我读印尼文Saya akan bacakan ini ayat penutup saya. Ya, ayat ini sangat penting di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan rasa puas atau rasa cukup dan selalu bahagia ya. Di Timotius ya, 提摩太前书第6章第6节到第10节。然而金钱加上知足的心便是大利了ya. Keuntungan besar ya, tadi udah baca ya. Mau nggak keuntungan besar ya? Ya. Harus rasain ibadah dan istilahnya rasa cukup ya. 因为我们没有带什么到世上来，也没有带什么去，只要有衣有色，就当知足。sini知足，sini知足lagi ya. Ulang-ulang terus ya. 当然些想要发财的人，那 hati-hati nih ya, orang ingin yang kaya dunia ya, hati-hati ya. 就陷在迷惑落在网罗和许多无知有害的私意里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪念钱财，就被引诱离了真理，用许多愁苦把自己刺透了。Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ayat ini luar biasa. Kalau kita tidak bisa merasa cukup, kita ingin mencari sesuatu di dalam dunia ini, ya, yang berlebih-lebihan, kita akan jatuh di dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Ya, ya, 弟兄姐妹们。Ya, kita tahu semua kita tidak bawa. Kita tahu kita datang juga tidak bawa apa-apa. Kita juga tahu kita hidup itu harus rasa cukup dan mendapatkan sukacita selalu. Kita tahu. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan ya, hatinya kita yang lebih ke duniawi. Ya, sehingga di sini menulis 有人贪念钱财，就被引诱离了真理。Ya, hati-hati di sini. Ya. Ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, hati-hati dalam hal ini. Ya, kalau kita sudah mengerti, sebaiknya tidak terlambat untuk sesuatu perubahan sehingga kita bisa mendapatkan ya hidup cukup dan bersukacita sesuai dengan ajaran hari ini ya. Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Saya kembali ke Joe ya, mungkin ada yang mau tanya jawab ya, saya persilahkan ya.